Halo. Hai guys, welcome back di YouTube channel aku. Kali ini di segmen Ngerobol aku punya satu segmen yang namanya Yang Muda Yang Menjelaskan. Nah, kali ini kedatangan dua anak muda. Boleh dikenalin siapakah kalian ini? Halo teman-teman, nama aku Rahma Andini. Halo semuanya, kenalin nama aku Prima Kartika Ayu. Oke, kali ini kalian mau bantu ibu jelasin apa? Terkait ini sih Bu, agrikultur dan natural research-nya. Oke, agriculture ini negaranya di negara kita, di Iya. Indonesia. Betul. Sedang terjadi apa? Untuk saat ini pertanian Indonesia itu kan lagi tumbuh positif ya Bu, meskipun lagi kondisi pandemi COVID-19 ini, sektor pertanian itu memberikan kontribusi pada PDB itu sebesar 14,27%. Artinya sektor pertanian itu masih tumbuh positif meskipun dalam kondisi pandemi kayak gitu Bu. Tapi di sisi lain pertanian Indonesia itu atau pelaku petani itu mengalami penurunan karena jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia itu emang benar-benar sangat banyak kan ya Bu, tapi dalam sektor pertanian ini tuh ternyata umur atau pelaku petani itu menurun gitu Bu, produktivitas mereka tuh kurang gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Terus juga di dalam SDGs juga kan ada banyak ya Bu, goals yang pengen ditargetkan, itu ada kemiskinan, kelaparan. Nah, dalam sektor pertanian itu juga bisa masuk ke goals itu Bu, itu kemiskinan sama kelaparan kayak gitu. Sebenarnya kamu bilang dia nggak produktif tuh karena apa sih? Mungkin gini ya Bu, saya jelasin. Sekarang ini kan banyak mungkin dari mindset orang di pedesaan ya Bu, contohnya orang-orang tuh udah mulai bergeser profesi Bu, ada migrasi profesi di mana orang-orang berpikir kayak lebih enak di Jakarta kerja dibandingin harus bertani. Jadinya mungkin lahan itu jadi terbengkalai dan mungkin kan karena nggak keurus ya Bu, di satu sisi lahan menyempit, produktivitas akhirnya menurun karena juga dari sumber daya manusianya itu sendiri emang kurang aware sih Bu sama pertanian. Jadi kayak harusnya kan pertanian itu sekarang lagi cara dilakuin ya, mengingat lagi pandemi ini mungkin bakal terjadi krisis pangan. Karena dari FAO juga itu bilang bakal terjadi krisis pangan dan akhirnya menyebabkan sebenarnya harus lebih produktif. Lihat jadi ini meningkatkan produktivitas petani dan juga lahannya jadi lebih tepat guna sih Bu, dan outputnya juga bisa buat mendukung sektor pertanian ke PDB. Tapi bukannya kalau mindsetnya orang desa nih ya, atau mungkin ya anggap aja saya punya pola pikir gini, bukannya nggak apa-apa nih, kan kita cari nafkahnya di kota gitu ya, kan jauh lebih baik nih kehidupannya. Tapi kenapa sih kok jadinya permasalahan buat sektor pertanian gitu loh? Ya itu Bu, balik lagi karena kan banyak ya Bu mindset seorang petani juga kan yang bahkan mereka tuh tidak mengharapkan anaknya menjadi petani lagi. Iya. Ya kan, padahal pada kenyataannya Indonesia tuh sebenarnya punya banyak sumber daya yang istilahnya memiliki potensial di bidang sektor pertanian ini. Bahkan pertanian ini tuh juga terus mengalami penurunan gitu. Yang tadi saya bilang Bu, umur produktivitas dari petani itu juga mengalami penurunan. Bahkan dalam BPS juga menyebutkan bahwa angka pelaku petani yang berumur 19 sampai 35 tahun itu terus mengalami penurunan. Jadi produktivitas pertanian itu juga terus turun gitu Bu. Padahal kan sebenarnya Indonesia punya kondisi yang bagus, kenapa nggak dimanfaatkan gitu Bu? Jadi mungkin harapannya itu nggak hanya orang yang tua gitu ya, yang kerja di pertanian gitu ya, bahwa anak-anak muda mungkin sarjana pertanian mau pulang mengabdikan ilmu-ilmunya ke kampung, atau mungkin ya memang mengaplikatifkan gitu kan, walaupun tidak menjadi seorang petani. Tapi bisa teman-teman jelasin nggak sih sini sebenarnya apa sih yang kita selama ini harapkan sama sektor pertanian? Memang kita tahu banget kita tuh hidup semuanya kan dari sana ya. Tapi ada nggak sih yang bisa kita harapin lebih baru, yang mungkin ini ada pakai teknologi baru, mungkin ini bisa disentuh dengan produk-produk atau bibit-bibit yang tumbuhan atau tanaman yang baru gitu. Ada nggak ide-ide dari teman-teman? Mungkin sekarang itu kan lagi marak smart farming ya Bu. Kalau smart farming itu kan lebih menggunakan teknologi tepat guna. Oh, ya. Dan pastinya cocok banget sama anak-anak milenial yang situ kita bisa lihat kadar tanahnya, bisa lihat kelembapan udaranya. Contohnya gimana sih smart farming? Itu pakai di tablet itu sih Bu, tablet atau handphone. Jadi kita bisa deteksi misalnya
untuk lahan ini itu misalkan bisa menggunakan pupuk misalnya 5% gitu, supaya nanti komposisinya itu pas, hasilnya juga outputnya pas. Dan ada juga sih kayak terobosan zaman sekarang itu namanya bertani lewat pot gitu Bu, lagi zaman banget kan sekarang. Jadi Itu kayak yang hidroponik. iya bisa dibilang gitu kan. Bahkan ada yang nanam padi juga pakai pot zaman sekarang gitu. Iya, jadinya emang lagi marak juga kan apa ya, ngecek temperatur gitu-gitu. tanahnya, iya. temperatur Saya pikir tanah. cuma manusia doang temperaturnya pakai jam. Iya, tanah tuh juga sekarang udah banyak banget Bu. Banget Terus, banget dong. iya, jadi kayak apa ya? Tadi sampai saya baca tuh juga ada penggunaan. Jadi kayak petani tuh bisa langsung ngekontrol apa kontraktornya gitu Bu di sana. Jadi dengan menggunakan handphone itu mereka bisa otomatis traktornya itu jalan kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya sektor pertanian itu juga udah kena imbas dari 4.0 sih Bu. Nah, dan itu memang diharapkannya ya bukan hanya lagi yang tua gitu kan ya yang mengaplikasikan. Jadi menurut teman-teman setuju nggak kalau misalkan kayak kurang pelatihan tentang itu? Jadi seakan-akan mungkin yang mudah hanya memandu doang, tapi tetap si pekerjanya petani, ataukah dibikin lebih dua-duanya bisa menjadi pengaplikator dari teknologi dan dua-duanya bisa menjadi tenaga petaninya. Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku dua-duanya sih Bu harus bisa melakukan pekerjaan itu ya Bu, baik orang yang tua maupun yang muda, karena kan yang tua itu pasti kan lebih tahu ya bagaimana pengalaman mereka terkait di bidang pertanian. Nah mungkin anak-anak muda ini juga bisa belajar, oh ternyata kondisi struktur tanah tuh yang baik seperti ini. Terus kemudian mungkin anak pemuda juga bisa melakukan inovasi terkait teknologi di sini gitu kan, bisa tahu apa sih sebenarnya yang jadi kekurangan dari para orang tua petani ini ya kan, dalam pelaksanaan pertanian tuh apa sih yang menjadi kendala mereka. Nah mungkin peran anak muda ini sangat dibutuhkan sih Bu untuk menentukan teknologi apa yang tepat buat di sektor pertanian. Oke. Nah, terkait tadi perannya ya si anak muda dan mungkin orang tua gitu. Tadi kan udah kalian jelasin nih poksi-poksinya gimana sih. Nah, kalian menampilkan sendiri di sini dengan kebijakan pembangunan di pertanian yang ada di Indonesia saat ini. Menurut kalian ini sudah membantu belum kepada para petani yang ada di Indonesia, atau mungkin masih dirasa kurang? Kalau dari saya sih menurut saya kelebihannya ya Bu, bagusnya sekarang ini kan lagi emang konsepnya itu food estate ya, pasti ini kan keren banget nih, udah terintegrasi gitu Bu, ada dari pertaniannya, ada dari perkebunan, peternakan, jadi nggak ini jadi kayak global gitu ya semuanya? Iya, itu kan food estate itu kan pangan ya Bu, jadi pangan itu kan ada ternak gitu-gitu. Ini salah satu contoh yang emang bagus banget sih buat diterapin. Cuman evaluasinya itu ini bisa dibilang kayak incremental teori sih Bu. Jadi udah dari lama. Jadi di periode sekarang itu lebih diperbaikin aja. Ada di misalnya tahun sebelumnya itu belum sampai progres panjang. Di tahun ini tuh disempurnakan lagi. Jadi emang lebih banyak komoditasnya juga gitu. Terus juga kalau dari kekurangannya sih sebenarnya kita lihat dari pemberdayaannya lagi ya Bu, balik lagi ketika pemerintah melakukan sebuah kebijakan, otomatis harus ada adaptasi ya Bu, dan itu perlu pemberdayaan juga, mungkin lewat organisasi juga ya Bu, kayak kan banyak perhimpunan petani gitu ya, perhimpunan nelayan yang harus kita dibina supaya mereka paham gitu dengan tujuan dari program yang akan dijalankan pemerintah. Terus juga kalau dari aku, menurut aku program itu sebenarnya bagus ya Bu. Emang udah dijalankan sejak lama, tapi itu mereka kurang evaluasi dari pengerjaan tahun sebelumnya. Dan food estate ini tuh sebenarnya udah ada di tahun semenjak pemerintahan Soeharto Bu. Kemudian dilanjutkan SBY, tapi tidak ada laporan atau evaluasi yang dipublish ke publik. Jadi nggak ada keterbukaan dari pemerintah terkait program ini. Terus kemudian di tahun 2020 ini food estate itu masuk ke RPJMN atau program strateginya nasional. Nah itu akan diterapkan, dan juga perluasan daerahnya itu kan tadinya fokusnya mereka tuh yang menjadi lahan pertanian itu ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, terus Papua sama Nusa Tenggara Timur. Memang yang di wilayah-wilayah luar Jawa dan memang lahan pertaniannya jauh lebih ini kali ya, jauh lebih memadai, jauh lebih memberikan sumbangsi terhadap perekonomian kita gitu. Nah,
Dari teman-teman sendiri ada nggak nih yang bisa kalian edukasikan, kalian kasih tahu sama anak-anak muda yang bisa menyelamatkan sektor pertanian ini? Karena tadi yang kamu bilang kan anak mudanya mungkin jauh lebih pengen kerja di kota, anak petani tidak akan ingin bisa jadi gitu ya, atau mungkin ya sedikit lah yang ayahnya petani lalu anaknya pengen juga jadi petani gitu kan, itu 1 dari 1000 ya inti yang kasus kayak gitu. Ada nggak sih yang mau kita kasih tahu bahwa ini tuh harusnya bisa diselamatkan, atau mungkin ini tuh bisa jauh lebih dikasih perhatian lebih lah gitu? Mungkin ini sih Bu, kalau dari tadi Bu udah bahas SDG sedikit ya, ini kan emang tujuannya itu 2030 untuk no poverty dan no hunger tadi. Iya, kita harus mengentaskan kemiskinan dan Kelaparan. Iya, kelaparan. Jadi dan Indonesia ke depannya kan bakal dipimpin sama milenial sekarang pasti. Otomatis mungkin apa sih yang teman-teman mungkin di rumah yang nonton kayak apa sih sebenarnya harus kita beri kontribusi gitu buat Indonesia. Mungkin bisa lewat tadi ya, karena kita udah ada smart farming, mungkin bisa diterapkan ke teman-teman yang emang punya lahan gitu ya. Yang punya lahan kadang kan mungkin sekarang lagi maraknya juga nanam di pot, itu mungkin jadi salah satu langkah awal ya Bu, buat kayak mereka bisa concern nih kalau ternyata membuat lahan pertanian dan juga untuk memajukan pertanian itu penting banget. Dan mungkin karena udah terintegrasi ya Bu, udah canggih, jadi mungkin kaum milenial juga nggak enggan gitu loh, karena udah keren kan, pasti bukan petani yang tradisional pakai traktor digeret kan, tapi udah canggih, udah ada peralatannya, udah ada apa sih itu namanya, pakai drone gitu kan, mantau ya gitu. Jadi yang pasti kalau untuk teman-teman jangan khawatir kayak petani kayak masih kayak meng-underestimate kan, karena sekarang kan lagi sektor industri banget gitu kan. Iya, sekarang lagi sektor industri banget kan, mungkin cuman balik lagi pertanian juga menyumbang PDB-nya cukup besar kan. Pasti ini prospek banget sebenarnya kalau untuk dikembangkan gitu sih Bu. Jadi jangan sampai sektor yang strategis ini, yang vital ini malah rendah, dan mungkin ketersediaan pangan kita juga jadinya berkurang gitu. Iya, benar. Dan juga buat yang kita tahu kan jumlah penduduk Indonesia kan terus bertambah ya Bu. Tentunya kebutuhan pangan itu menjadi kebutuhan yang vital gitu bagi seluruh banyak orang kan. Kalau misalnya sektor pertanian ini nggak difokuskan dalam pengembangannya, tentunya ya kita nanti mau makan apa gitu Bu ke depannya. Kalau misalnya nggak difokuskan ke sana gitu, mumpung masih ada lahan dan masih banyak gitu ya Bu, hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini untuk masa depan, kenapa enggak gitu. Jadi istilahnya kita harus benar-benar perlu mempersiapkan masa depan yang kita nggak tahu nih, apakah nanti kita masih bisa makan beras atau mungkin nanti tahun depan kita udah nggak bisa makan beras gitu kan Bu, karena nggak ada lahan beras gitu. dialihin ke nasi. Iya, sih Bu. Iya, maksudnya itu Bu. Maksudnya karena nggak ada lahan kan ya Bu. Karena memang sekarang semua lahan pertaniannya teman-teman udah beralih ke apa itu? Ke infrastruktur, jalan, terus perumahan, ya yang elit-elit yang arahnya industri ya. Iya, bahkan gedung-gedung juga udah banyak yang dibangun gitu kan Bu. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan kita pasti bakal kehilangan nih kalau misalnya nggak difokuskan gitu di sektor pertaniannya. Oke, kalau gitu saya benar-benar salut sama pola pikir kalian berdua. Nggak nyangka ini anak-anak muda zaman sekarang kepikiran sama sektor-sektor yang bisa kita bilang tuh hampir terlupakan gitu ya. Betul. Karena kalau secara ekonomi itu kalian cari tahu aja tentang aging farmer ya. Aging farmer itu adalah penuaan usia petani. Iya. Tadi yang saya bilang, jadi sekarang petani itu usianya 45 sampai 50 tahun ke atas. Iya. Itu sulit banget untuk cari yang usia-usia produktif kayak 20 ya. Karena semua orang, kita nggak bisa memungkiri pengen cari pekerjaan di kota dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau datang, yang mau sharing, yang udah mau jelasin ke saya, berbagi ilmu semua. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya bye-bye dulu buat teman-teman yang nonton. Bye.